Kita mau belajar pagi hari ini ya. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan. Amen. If you know the truth will set you. Oke, langsung saja. Hari ini kita mau belajar mengenai the purpose of ministry. Kenapa ministry ini penting buat kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan? Ya, karena di tempat ini saya yakin gereja ini kita pakai untuk mengaktifasi kehidupan saudara dan saya. Amin. Bukan kehidupan kita kemudian dipakai untuk gereja. Setuju ya? Kita mau belajar. Kita doa dulu sebentar. Bapa, Engkau buka setiap telinga dan mata rohani kami, termasuk hamba-Mu, sebab kami tahu firman-Mu seperti pedang bermata dua. Urapi setiap perkataan Tuhan, biar kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang hamba-Mu jelaskan, itu semua berasal dari Roh Kudus. Amin. Dan perintahkan Kau membuka setiap telinga dan mata rohani saat ini. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta hadirat-Mu Roh Kudus, sebab kami tahu melalui kuasa kebangkitan, biar kiranya setiap benih kebenaran firman Tuhan itu dapat mengubah kehidupan setiap kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, the purpose of ministry. Tapi subtemanya adalah be the best version of you. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan sempurna. Katakan Amin. sempurna. Sempurna. Setiap kita ini tidak sama. Di dalam kehidupan kita ini seperti anggota tubuh. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi kepala. Setuju? Tapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit yang kita lihat, bahkan saya di tempat praktek nih ya, anak-anak itu yang seharusnya dia ditaruh Tuhan untuk menjadi contoh yang untuk menjadi insinyur atau ahli hukum atau bisnis, tetapi ternyata jurusannya lain. Saudara pernah lihat anak seperti ini? Yes. Kalau saya teman-teman saya tidak sedikit nih, ada yang dokter tapi ujung-ujungnya jadi bisnismen gitu. Ada yang dokter ujung-ujungnya nanti kemudian dia jadi salesman. Ada yang dokter jadi Superman mungkin ya. Kita belajar sekarang. Nah, tidak semua kita dimengerti panggilan kita ini apa. Makanya disinilah di gereja kita ini diaktifasi untuk mengerti siapa kita sebenarnya. Kita kan ciptaan Tuhan kan. Hanya Tuhan yang mengerti kita ini tempatnya di mana. Amin. Makanya saudara ini dilahirkan di Indonesia bukan kebetulan. Yes. Setuju ya? Ya. Tidak ada yang kebetulan. Makanya sekarang ini yang sedang melarikan ke luar negeri dipanggil balik lagi melalui masalah, datang balik ke Indonesia. Tidak ada yang kebetulan. Ya, kita mau belajar. Be the best version of you. Slide berikutnya. Nah, di dalam Matius ke-20 ayat 26 sampai 28, suatu hari ibu dari orang tua Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata gini, ibunya ya, Tuhan Yesus, boleh nggak? Anakku ini kan udah melayanimu, kepada mereka ini dekat nih berdua, ya. Nanti boleh nggak mereka tuh kalau Tuhan Yesus memerintah, mereka ada di sebelah kanan dan kiri. Tuhan Yesus katakan, loh, jadi ibunya ini belum ngerti nih konsep melayani Tuhan Yesus itu apa sebetulnya. Tuhan Yesus katakan, itu bukan hakku, hak Bapa di surga. Kalaupun bisa, kamu ini nggak akan sanggup, anak-anakmu tuh nggak akan sanggup memikul salib, memikul apa yang akan aku jalani. Terus dengan enaknya ya ibunya berkata gini, enggak, mereka sanggup. Kalau di dalam Markus dikatakan bahkan Yakobus dan Yohanes berkata, saya juga sanggup. Akhirnya Tuhan Yesus berkata begini dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28. Kita mau belajar ya, saudara perhatikan baik-baik. Ketika saudara ngerti pagi ini mengenai hidup kita, untuk apa kita ada, kenapa kita ada di tempat ini, mengapa kita tinggal di Indonesia, saya yakin mulai hari ini hidup kita berubah. Amin. Ya. Kemudian Yesus menjawab gini ya, dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus ketika dia datang ke muka bumi, dia tahu goal hidupnya apa.
The purpose of life-nya apa? Dia tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Setuju ya? Ya. Saudara jangan pikir iblis serba tahu. Kalau iblis serba tahu dan serba bisa, dengar baik-baik, dia tidak akan menghasut orang-orang Farisi itu untuk menyalibkan Yesus. Makanya dalam kehidupan ini saudara ya, izinkan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dalam kehidupan kita, apa yang tidak pernah kita lihat nanti, kalau kita ikut arahan dari Roh Kudus, saudara akan lihat hasilnya berbeda. Nah, di dalam pernyataan ini ada sebuah pernyataan yang paradoks. Paradoks artinya gini, kok bertentangan ya? Kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus menjadi Hamba. yang terkecil, pelayan. Kalau kamu mau menjadi orang yang hebat, kamu harus menjadi seorang Hamba. hamba. Saya kalau ada di tempat itu saya bingung, yang benar yang mana nih? Kok kalau mau jadi besar jadi kecil, kecil harus menjadi besar. Kayak yin yang aja. Dingin tidak panas, panas tidak dingin. Gitu ya. Pintar tidak bodoh, bodoh tidak pintar. Benar yang mana? Nah, kemudian kita cari dulu. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu kalau menjadi yang terbesar, terkemuka, kamu harus melayani. Nah, kata-kata melayani itu ministry Yesus ucapkan di kalimat ini. Slide berikutnya, definisinya dulu ya, definisi. Jadi Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis sebagian besar di dalam bahasa Yunani. Nah, arti kata ministry yang pertama ini ada dua. Yang pertama adalah doulos. Katakan bersama saya doulos. Dulos. Doulos atau budak. Kata ini lebih menekankan kepada konsep pelayanan yang rendah, rela berkorban, dapat menggambarkan pelayanan yang dilakukan dengan rasa rendah diri, pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Budak artinya gini, saudara dan saya telah dibeli oleh darah Yesus. Oke? Dan itu sangat bernilai. Jadi kita tidak berhak lagi atas hidup kita itu budak. Oke? Nah, yang kedua dikatakan diakonia. Diakonia adalah bentuk pelayanan seperti membantu orang lain atau memberikan diri melakukan tugas yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau saudara lihat gambarnya ada dua, ya, yang satu dan yang kedua. Jadi supaya kita nggak salah pengertian, kita melayani baik di gereja atau di luar itu sama, yang namanya doulos dan Diakonia. diakonia. Tetapi intinya kita bukan melayani kan membabi buta. Siapapun kita tolong, apapun kita lakukan, kalau tidak ada efeknya untuk orang kita tolong untuk apa? Orang dulu aja katakan jangan memberi ikan tapi memberi apa? Kail. Anjing. Sehingga orang tersebut harus yang kita tolong yakinkan dia itu hidupnya berubah. Nah, guna dari pelayanan ada dua efek. Yang pertama, keluar itu untuk membuat orang yang kita tolong itu hidupnya Terangkat. berubah, kualitas hidupnya berubah. Tetapi untuk kita, sambil kita merubah orang lain melalui kuasa Roh Kudus tentunya kita mentoring, hidup kita juga akan Berubah. berubah. Sampai situ setuju ya? Yes. Jadi saudara kalau disuruh pelayanan baik di gereja maupun di luar itu semua ada tujuan. Saudara nggak gampang melayani di gereja. Saya pernah jadi gembala, apalagi saudara yang CEO perusahaan. Betul ya, direktur kayak kita dokter, kita udah biasa memerintah orang. Jadi di kamar praktek, bu obat diminum 3 kali sehari. Ada nggak pasien ngomong gini, bisa kurang nggak dok? Saya bilang, boleh bu, sembuhnya sebelah kiri dulu ya. Balik sebelah kanan. Nah jadi, saudara perhatikan ya, ini ada dua pihak. Saudara di tempat ini dididik, dilatih, ada progres, harus ada perubahan. Yang setuju katakan? Amin. Mau berubah? Amin. Nah, kita belajar lagi, masuk. Tapi kita harus ngerti dulu slide berikutnya. The core value-nya apa sih sebetulnya? Ministry itu apa? Goal apa? Maksudnya intinya apa sih? Ini makanan apa ini? Binatang apa ini? Terus mau ngapain kita? Gimana caranya? Dampaknya apa kalau saya melayani? Apalagi generasi sekarang nih, pastor, mereka harus ada alasan. Why? What is the reason? Gua melakukan ini untungnya apa? Nah, baca dulu ya. Core value dari ministry atau melayani orang lain, melayani Tuhan, melayani sesama,
bahkan melayani diri kita. Itu ada goalnya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Suatu bentuk pelayanan membantu orang lain supaya mereka menjadi versi yang terbaik dari diri mereka seperti yang Tuhan mau. Makanya di dalam dunia nyata itu ada yang namanya pencari bakat. Kenapa? Ada tes bakat. Karena anak-anak kita sendiri yang SMA belum tentu ngerti bakatnya apa. Betul? Oh Pak, saya bakatnya gemuk Pak. Itu beda. Gitu ya. Tapi kalau mencari bakat tidak mudah. Makanya saya berdoa nih. Ada usulan juga nih, Pastor. Ini yang 2 SMA, 3 SMA, boleh kita lakukan tes bakat di tempat ini. Sehingga waktu mereka mau masuk universitas, mereka tahu. Mereka bukan hanya sekedar bawa tas isinya kertas, tetapi mereka ngerti tujuannya mana nih. Jadi pengacara atau jadi dokter, atau kekuatannya ada di mana. Nah itu ilmu Tuhan kasih supaya anak-anak muda ini berjalan maksimal seperti yang Tuhan mau. Makanya core value-nya adalah be the best version of me. Hari ini ada banyak kita sampai umur segini pun, saya udah umur 22, tidak sedikit yang tidak ngerti untuk apa hidup sampai hari ini. Kelebihan kita apa? Kita kuatnya ada di mana? Setiap saudara dan saya itu sempurna. Amin. Bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Dan kalau kita pakai kelebihan kita itu, ada banyak orang yang akan diberkati. Amin. Dan bukan hanya itu loh, apapun yang saudara lakukan itu akan berhasil dan berbuah. Amin. Semua penggunaan talenta, semua penggunaan aset yang Tuhan kasih dalam hidup kita yang tidak sesuai, maka akan terjadi kerusakan, abuse. Kacamata, kalau kita pakai untuk makan bisa nggak? Tidak. Buat nyendok nasi bisa nggak? Tidak. Bisa, tapi bisa. Nah, area-area kehidupan di dalam manusia banyak yang rusak, bukan karena dia tidak taat, bukan karena dia tidak takut akan Tuhan, tapi tidak digunakan seperti yang Tuhan Desain. mau. Di tempat inilah saudara dipersiapkan. Value-nya jadi ngerti ya, be the best version of me, of you. Nah, yang Lukas yang keempat ayat 17 sampai 19 berkata begini. Ini ketika Yesus sebelum mulai pelayanan dikatakan begini, Lukas 4, 17, 19. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapiku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang apa? Kalau kabar baik kepada orang miskin apa nih? Kira-kira apa kabar baiknya? Kamu tidak akan miskin Lagi. itu nomor 1 tuh. Yang kedua, dikatakan ia mengutus aku untuk membebaskan tawanan. Orang yang punya pola pikir yang tidak bisa berubah, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kegagalan, bukan gak rajin, tapi pola pikirnya salah. Cara memanage uang, cara memanage keluarga, sikap karakternya, caranya berbeda. Pinter pun kalau nggak bisa teamwork, nggak bakal dipakai sama usahaan, betul kan? Betul. Kemudian untuk memberi penglihatan bagi yang buta. Artinya ini selama ini nggak ngerti nih. Kok baru tahu ya? Oh begini cara memperlakukan istri, anak, suami, atasan. Ada hukum-hukumnya semuanya. Itu adanya di Alkitab. Kemudian untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun Yobel. Hari ini melalui kuasa kebangkitan, saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap apapun yang buta, yang miskin dalam kehidupan kita akan terbuka oleh kuasa kebangkitan. Amin. Nama Amin. Yesus. Amin. Amin. Saudara, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam rumah tangga bukan karena kita tidak baik. Cuman salah prioritas saja udah beda. Saya dokter, ada orang kena serangan jantung. Itu ketika dibawa ke emergency, pertolongannya ada ADC. Enggak boleh langsung ditolong, langsung tiba-tiba langsung begitu langsung mati di tempat. Karena serangan jantung itu bisa nyeri sekali. Myocardial infarct. Yang pertama dibuka bajunya, kemudian dikasih penenang, dikasih anti rasa sakit, ABC, airway, jalan nafasnya, kemudian
dibuka. B, breathing, lihat napasnya SpO2-nya berapa. C, kemudian circulation, tekanan darahnya berapa. Baru dikasih obat. Jangan-jangan nyeri dadanya bukan karena serangan jantung, tapi karena kolik abdomen. Obatnya beda. Betul kan? Tetapi kalau kita dengan kebaikan mau menolong pasien, tanpa kita ngerti prioritasnya, tanpa kita mengerti harus apa dulu, akhirnya terjadi kerusakan. Bukankah dalam kehidupan begitu? Enggak sedikit yang mau melayani Tuhan, tidak sedikit kemudian yang mau berbuat baik, tetapi kalau dilakukan tanpa prioritas, yang pertama kan jadi korban hidupnya sendiri, keluarga, gitu ya. Makanya di sini dilatih, dididik, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prinsip-prinsip nilai kehidupan itu semuanya ada di Alkitab. Sehingga kita melakukan di dalam berkeluarga, sekolah, karir, kita ngerti baik itu tidak cukup. Good is not enough. Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah. Artinya skala prioritasnya kemana dulu? Tuhan, diri sendiri, keluarga, lain orang, pekerjaan orang lain. Kalau prioritasnya salah, kerusakan. Paham ya? Oke. Hari ini kita terus akan belajar. Goalnya apa? Slide berikutnya. Kalau kita udah mengerti hidup kita mau dibawa kemana, goalnya baca sama-sama. Goal of ministry. 1, 2, 3. Hidup dalam berkat Tuhan yang maksimal, termasuk kesehatan fisik, mental, sosial, emosional, lebih dari sekedar terpenuhi yang keterasa. Saudara, saya di tempat praktik tidak sedikit nih. Saya ketemu dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka treadmill, apalagi umurnya 40-50 ini contoh. Tetapi kemudian kok sering kram, malah napasnya sesek, saking sering olahraga, kok nggak enak badannya. Saya cuma tanya satu pertanyaan. Setelah berkeringat, minumnya apa? Air putih, Pak. Nah, saya mau beritahu, Pak. Coba deh cek kadar kalium natriumnya, mineralnya di dalam darah. Nggak taunya, waktu kita olahraga kan keringat kita yang keluar, betul ya? Natrium, kaliumnya. Tapi kalau cuma dibalas dengan air putih, akhirnya badan akan kurang kalium, natrium. Efeknya ke otot, termasuk otot jantung, otot kaki, otot perut, malah jadi sering kram. Saya bilang, makanya minum dulu Oralit, garam yang paling murah, atau minum yang mengandung mineral. Nah, sesimpel itulah kehidupan. Betul ya? Kita melakukan apapun yang baik tanpa pengertian yang benar. Yes. Di tempat inilah kita mau belajar bareng-bareng, termasuk saya juga. Ya, jadi goalnya hidup dalam berkat Tuhan yang maksimal, baik secara fisik, mental, sosial, emosional. Saya nggak kagum sama teman-teman saya di politik. Saya tidak kagum. Mereka yang jadi menteri, mereka yang di DPR. Yang saya kagum adalah ketika mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Waktu saya masuk ke keluarganya berkati. Saya lihat anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Nah, itu sukses. Jadi nggak hanya dinilai dari kehidupan materi. Setuju? Amen. Oke, slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana nih caranya nih? Kalau kita tahu kita mau meningkatkan kemampuan hidup kita, be the best version, terus how to do the ministry? Satu-satunya jalan, Tuhan katakan, pergi dan jadikan segala bangsa Muridku. Discipleship. Saudara jangan mimpi, saudara tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang Tuhan mau tanpa dimuridkan. Di dalam pemuritan, kita bukan hanya belajar mengenai spiritual. Spiritual baru satu, paling atas. Karakternya dibentuk. Fisiknya dibuat makin sehat. Keuangannya dipersiapkan. Diajari bagaimana caranya mengelola keuangan, manajemen keluarga. Jangan terus kekurangan. Nggak tahu Tuhan berkati banyak, tapi pengeluarannya lebih banyak. Habis. Nggak ngerti hukum, cara nabung, investasi, dan lain. Kemudian hubungan, relationship. Ini 5 area. Saudara kan diajar di tempat ini. Jadi gereja itu sekolah. Hari Kehidupan. Minggu bukan sekedar duduk-duduk, pulang makan mie ayam.
tahun ini kita sama-sama akan ikut ujian. Ya. Amin. Setelah ujian, kita harus Naik kelas. nanti kalau saudara naik kelas, secara karakter, spiritual, finansial, kualitas hidup saudara berubah. Nggak perlu banyak-banyak ngomong tentang kesaksian Yesus itu siapa. Ketika orang lain melihat perubahan hidupmu, mereka berkata, lu berubah sekali. Gua pengen tahu dong apa rahasianya. Saudara bilang, lo kayak musisi ya, lantai 3, depan BCA, sampingnya lo WC. Tumpang ini rambutnya banyak. Saudara setuju nggak ya? Amin. Saudara, ini perubahan begitu banyak. Orang tuh gak ada yang mau tahu. Saudara mau ke gereja seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Puji Tuhan. Kita kan bukan hanya pengen naik ke surga doang kan? Kita kan bukan mabuk agama. Yes. Tiba-tiba pengen ketemu apa nggak itu ya, saudara kita bidadari apa? Hanya ke surga dulu. Doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Terus kita menarik kerajaan Allah datang Ke bumi. bukannya kita yang cepat pengen ke surga. Kata Tuhan bukan gitu nah caranya. Yes. Tarik kerajaanku datang dalam kehidupanmu. Amin. Sehingga apapun yang kau kerjakan itu merupakan sebuah kesaksian bagi banyak. Amin. Saya nggak pernah maksa loh anak-anak saya untuk jadi dokter. Tahun ini yang spesialis jantung lulus. Oh, Tahun depan untuk radiologi intervensi lulus. Yang kalau yang bungsu. ketiga, dia punya teman laki-laki 3. Yang ketiga lagi sekolah bedah ginjal. Oh, Saya bilang sama dia, Fit, tapi ini bukan ginjal kanan aja dong, ginjal kiri juga kan? Lah iyalah Pak, ginjal kan dua-duanya. Gitu. Nah, saya nggak pernah, tapi mereka bisa melihat dari kehidupan kita. Dan dari kecil saya selalu doakan anak-anak saya muridkan. Nggak sembarangan, main nyuruh masuk ini, masuk itu, masuk ini. No, kata Tuhan, engkau titipkan mereka ini jadi apa ya? Bukan sesuai dengan keinginan. Makanya saya nggak capek ngalahin mereka. Mereka semua lulusan terbaik dari S1. Nah, biar ini jadi kesaksian buat saudara juga bahwa dimuridkan tuh bukannya kepentingannya gembala, tapi siapa yang harus perlu. Coba pegang dirimu. Obut perlu. Kayaknya gua orang vitamin D ini. Ya, gua ini perlu nih, orang ajar nih. Gua ini perlu nih. Jadi ini bukan kepentingan buat Pak Anton. Memuridkan itu justru membuat hidup saudara di tempat ini berbeda dengan tempat lain. amin. Jadi ya. Nah, kemudian setelah mengerti how to do-nya, terus dampaknya apa? Slide. Oke. Ada 2 hal yang saya catat dari ayat yang Yesus katakan. The true greatness come through service. Kalau saudara menjadi yang terbesar, saudara jadi pelayan. Nanti saya jelaskan. Ada kisah nyatanya. Praktik di dunia nyatanya apa yang harus saudara lakukan untuk menjadi ini. Bukan hanya sekedar hebat di pelayanan gereja, tapi kita juga akan menjadi domba di tengah-tengah serigala. Bukan serigala berbulu domba ya. Saudara ini sekarang ini kan domba kan. Tapi ketika saudara keluar di bisnis, di marketplace, kita dikelilingi oleh siapa? Serigala. Kalau saudara tidak lebih lihai, lebih pintar, lebih bagus, lebih disiplin dari mereka, you are nothing. Setuju ya? Yes. Yang kedua, it is more blessed to give than receive. Ketika saudara melakukan ministry dengan benar, maka di dalam Kisah Rasul yang ke-20, 35, simple. Rasul Paulus mengingatkan, Paulus berkata, kamu tuh lebih diberkati memberi daripada menerima. Saudara, ketika kita memberi, kehidupan kita ini langsung terbuka. Jendela-jendela keberuntungan terbuka. Betul nggak? Orang dekat-dekat kita pengen selalu, tapi pengennya minta diperhatikan dulu. Dunia kita makin lama makin kecil, makin kecil. God is God of giving. Memberi, kalau saudara lakukan sesuai dengan isi hati Tuhan, saudara akan kecanduan.
Pertama kali saya lihat bahwa Pastor Anton membuat gereja seperti ini, saya bingung. Bener-bener. Saya tanya, Pak, donaturnya siapa, Pak? Waduh, saya pikir disupport siapa? Tapi dijalan aja, jadi juga tuh, ya Pak ya? Haleluya. Dengar ya, kalau Tuhan sudah kasih tugas kepada saudara dan saya. Masalah budgeting itu masalah bos di surga. Amin. Nggak usah khawatir. Selama saudara berjalan dalam purpose, artinya saudara seperti kereta, ada di rel, di luar rel, pokoknya Jatuh. outside. Nah, dari berapa banyak yang mau diberkati coba? Amin. Semua mau diberkati kan? Tetapi Yes. pertanyaan saya, saudara punya nggak value of giving? Jawab sendiri. Yohanes 3:16 berkata, karena demikian besar kasih Allah, sehingga dia memberikan anaknya yang Tunggal. pertama kali Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu hadiah terbesar. God is God of giving. Tahun lalu kita dengar Pastor Elia Makram, saudara, Tuhan menciptakan manusia dulu apa uang dulu? Regu A, regu B, hah? Manusia dulu ya. Regu C, regu D, manusia dulu. Nanti saudara baca kita kejadian, Tuhan menciptakan Taman Eden, oke? Ya. Kemudian di situ mengalirlah sungai. Ya. Sungai apa namanya? Nah, Gison dan nah, di dalamnya ada apa? Emas. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan emas. Saudara, saya mau tanya sama saudara, standar mata uang apa? Emas. Jadi uang dulu atau manusia dulu? Uang dulu. Oh, tadi katanya manusia. Ah. Sekarang saya tanya saudara, sebelum Dia mempersiapkan saudara untuk ikut pemuritan melayani, kira-kira udah disediakan budgetnya belum? Pasti. Amin, hah? Amin. Saudara dengar ya, minimal saudara lahir, trot, bawa satu talenta. Betul nggak? Nggak ada yang tangan kosong. Ya. Perumpamaan hamba yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Saudara tahu nggak, talenta itu kadang-kadang kita ini terlalu rohani. Diartikan itu lupa, talenta kan bakat Pak, bisa menyanyi, bisa menari Pak. Talenta yang dimasukkan adalah uang. 1 talenta berarti 34 kilo. 1. Kalau kita standarisasi emas 34 kilogram Kali. emas. 1 gram berapa harganya ribuan? 2 juta. 1 juta. 34 kilo berapa? 34 miliar. Setiap saudara ada miliuner. Amin. Jangan teman dulu, tapi kenapa ada yang budgetnya belum turun? Kata Tuhan, budgetnya tidak turun-turun, Nina. Kenapa? Tidak ada programnya. Nggak mau menolong orang, duduk-duduk manis, minta pengen ditolong, jadi di sana emas pada numpuk di surga. Nah. Hari ini, aku ngeliat dia tenangin semua. Dar ini punya si Akyong, punya si Ali nih, jangan lama-lama nih, gimana gudang surga. Maksudnya begini. Kenapa? Karena mulai hari ini kita akan mengaktifkan keinginan Amin. Bapa di surga. Haleluya. Ingat ya, bukan membuat kita jadi miskin di sini. Yes. Yesus semakin sukses dan berhasil. Amin. Anak saya sekolah spesialis, belum ada satupun yang bisa praktek. Saya membiayai 4 keluarga. Sampai hari ini, belum pernah satu hari pun saya minta-minta semua. Amin. Tuhan katakan anak cucu orang benar tidak. Ya. Jalani keinginan hati Tuhan. Jangan pusing sama yang namanya duit. Bukan sombong ya. Kita tes nih. Mujizat yang terbesar di gereja apa? Coba ya. Yang di sini pernah mati hidup lagi. Nah, yang kecelakaan pesawat, yang mau udah mungkin gitu kan? Gitu ya. Bentar lagi ada. Ada juga ya. Saudara selalu dalam perlindungan Tuhan. Yang satu disembuhkan cancer. Gak ada juga Pak, gak ada yang sakit Pak. Yang pernah sakit ada? Banyak. Yang mau perlu duit, bayar kontrakan, bayar uang sekolah. Siapa? Banyak. Tuhan kasih. Kaya semua. Yang mau dimurikan semuanya. Survei membuktikan mujizat
saudara mengenai keuangan itu yang paling banyak yang Tuhan lakukan. 80% perumpamaan yang kita itu uang. Ya. Sampai Petrus disuruh nangkap ikan, Ya. isinya apa? Oh. Talenta, mina, bendahara. Apa belum cukup Tuhan ngomongin duit. Jadi nggak usah khawatir. Dari tampung-tampung saja saya dapat banyak kurang vitamin. Oke. Slide berikutnya. Saya simpulkan dulu. Jadi yang namanya ministry, kehidupan kita itu value-nya itu diangkat. Bahkan dikatakan Yesus berkata kalau kamu melakukan apa yang aku inginkan, Roh Kudus turun, nanti kamu akan melakukan hal-hal yang lebih Besar. Kalau value-nya meningkat, otomatis saudara bisa jadi garam dan terang. Berdampak. Betul? Meningkatkan value caranya simpel kok. Kayak anak saya dari dokter umum, sekolahnya dokter spesialis, sama-sama duduk 1 jam, tapi beda biayanya, konsultasinya. Betul kan? Setelah saudara menjadi influence, makanya ada influencers, menjadi garam dan terang, baru kita bisa menimbulkan impact. Dampak. Hasilnya, saudara apapun yang kita kerjakan berhasil, kita bisa mentransformasi lingkungan. Amin. Setuju? Yes. Saudara, nggak gampang untuk bisa memuridkan orang lain. Perlu contoh. Makanya sebelum kita memuridkan orang lain, Tuhan akan persiapkan saudara menjadi orang yang sukses. Amin. Hasil Amin. di Amin. best version. Yes. Amin. Saya tutup ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Saudara, problem solver itu mahal harganya. Slide berikutnya. Cira. Oke, siapa yang tidak tahu WhatsApp? Saudara tahu kenapa? Aplikasi ini dibuat gara-garanya SMS Mahal. Kemudian yang namanya Brian Acton dan John Fung, 2 anak muda Brian miskin, X. mereka memikirkan bagaimana caranya untuk melayani masyarakat melalui pesan Brian. yang gretong. Ada WhatsApp. Kala itu WhatsApp nothing. 2009. Nggak ada yang modalin, tetapi dengan modal the true greatness come through serving. Dia jalan itu. Saudara lihat, kemudian tahun 2014, 5 tahun kemudian dibeli 19 miliar US dollar. Gara-gara dia menolong orang lain kan? Saudara pakai WhatsApp semua nih. Yes. Slide berikutnya. Begitupun TikTok, YouTube, Instagram, gratis kan? Tapi coba tanya sama mereka, berapa nilai jualan sekarang? Mereka itu yang menerapkan prinsip Alkitab. Bagaimana dengan saudara? Mereka bukan orang Kristen mungkin, pemilik TikTok, tapi prinsip Alkitab dijalankan. Kabar baik, Indonesia dinilai tahun 2024 dari sebuah lembaga namanya The World Giving Index. Ada 10 negara yang paling generous di dunia. Yang pertama adalah Indonesia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow. Kita kan ragu-raguan. Kita boleh lihat nanti ya, World Giving Index. Indonesia ini menjadi negara yang paling generous di seluruh dunia. Itu bukan hanya tahun 2024. Bertahun-tahun. Orang Indonesia itu suka memberi. Ya. Sama di sini juga mereka suka memberi ini. Amin. Dengar baik-baik ya. Saya berdoa Indonesia tidak akan pernah menjadi negara miskin. Amin. Sekarang tahu kenapa? World Giving Index sudah menjelaskan kita adalah the most generous nation in the world. Amin. Bukan Korea, bukan Jepang, nggak ada yang kedua. Nomor 2 apa? Kenya, Singapura, Gambia. Justru negara-negara kulit hitam lihat mereka hidup dalam kekurangan, mereka suka memberi. Jangan kalah sama orang Nigeria, jangan kalah sama orang Kenya. Di tempat ini sense of giving harus ada. Amen. The world friendliest countries nomor 2 juga Indonesia. Yang saudara lihat slide berikutnya. Orang yang memberi nggak akan miskin. Amen. Facebook, Mark Zuckerberg, 99% share-nya itu dikasih buat yayasan. Dia yang menikmati 1%. Apakah dia tambah miskin? Tahu sendiri. Saudara lihat lagi, Warren Buffett, Bill Gates, George Soros, Michael Bloomberg, Megan Scott, semua rata-rata mereka sebagai
filantropis, lebih daripada 10%, ada yang 30, 40, 50. Oh ya Pak, mereka udah banyak duitnya. Sorry ya, giving is not about money. Giving is mental. Saudara memberi itu bukan uang loh, waktu, tenaga, pikiran, betul? Kalau saudara dari waktunya nggak mau dikasih ke Tuhan, apalagi tuh mau beri. Yang terakhir, ini penutup. Terus bagaimana cara Tuhan mengaktifasi saudara-saudara ini dipaksa mau melayani? Slide yang terakhir. Nomor 1, pressure. Hukum fisika berkata, sebuah benda yang ditekan, maka apa? Aksi Dia akan naik ke atas. kemudian akan melebar ke kiri dan ke kanan. Saudara jeruk diperas, keluar sarinya. Harga satu jeruk sama sari jeruk mahal mana? Sarinya. Di tempat-tempat kita nih di sini, kelihatannya masih banyak yang belum pernah diperas-perasin nih sama Tuhan. Dalam kehidupan, nggak usah khawatir. Masalah buat kita makin lama makin kuat. Lihat Huawei, ditutup sama Amerika, tidak dikirim, kemudian chip. Malah dalam beberapa tahun ini Huawei menjadi salah satu teknologi terbesar di dunia. Setuju? Orang Israel sama seperti itu. Tekanan membuat kita menjadi lebih kuat. Makanya jangan cengeng. Ya. Ke kantor datang lebih pagi dong. Pulang lebih sore. Jangan ikut pelayanan Pak, izin Pak, mau pelayanan Pak, izin Pak, mau pelayanan. Bos tadinya mau jadi Kristen, gue kagak mau. Mulainya kayak begini nih. Lebih disiplin. Tahan banting. Ya. Itu baru jempolan. Jangan dikit-dikit, wah tersinggung, patah hati, patah tulang. Lagi tuh pahitan. Cengeng. Jadi Kristen, kita harus jadi orang yang kuat supaya kita jadi berkat buat banyak orang. Yang kedua, potensi. Tuhan memberikan kita potensi. 1 Korintus 2 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu Tuhan kasih. Amin. Kita nggak menyadari. Potensi itu harus digali. Makanya waktu Tuhan Yesus bangkit, ada 2 orang jalan ke Emmaus. Betul? Di tengah baru mulai perjalanan sekitar 10 mile, ada Tuhan Yesus di tengah-tengah. Ngomong aja sibuk dengan sendiri. Jangan sampai di tempat ini seperti ini. Nggak tahu ada Tuhan Yesus, dia tahu nggak? Murid Yesus pun aja ketika Yesus bangkit, nggak ada yang tahu itu Yesus. Yesus Tuhan hantu. Benar. Hari ini kuasa kebangkitan yang akan membuat setiap potensi yang ada di saudara terbuka. Amin. Kalau usaha jangan ikut modal yang besar lihat. Yang ada di tangan apa nih? 5 roti dan 2 ikannya apa? Jangan lihat keluar. Itu nanti akan jadi mujizat. Hari ini tidak peduli modal saudara berapa, saudara siapa, tapi ketika Tuhan bersama-sama kita, semua akan jadi sukses. Amin. Yang terakhir, power. Tuhan tuh bertanggung jawab, dia kasih pressure, dia kasih potensial, dia kasih power. Amin. Kisah Rasul berkata begini, jika Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi saksi. Dunamus. Saksi berarti melalui mulut. Apapun yang saudara kerjakan, saudara buat, itu berhasil. Oke. Saudara dapat sesuatu hari ini. Amin. Slide berikutnya, dan terakhir, slide berikutnya. Injil diberitakan dari awal ke Indonesia, itu bukan orang langsung khotbah. Kayak di, saudara masuk ke kampung-kampung, langsung khotbah, berarti saudara sudah tidak sayang sama kepala. Semua konsepnya mulai dari giving, katakan bersama saya giving. Berpatah gospel, memberi, memberkati, masyarakat diberkati. Ya. Bangun hubungan. Good relationship. Yang ketiga, setelah hubungan dibangun, finding kebutuhannya apa, kita berkati. Baru yang keempat baru Kristus. Ini tugas saudara dan saya. Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi saya berharap saudara harus menjadi sesuatu supaya nama Tuhan. Amin. Ini kemuliaan Tuhan Yesus. Yes. Kita buka kedua tangan kita.